Assalamualaikum, hai semuanya, udah pada bikin kue lebaran belum nih? Yuk kita buat kue lebaran yang super simple banget, cuma pakai 2 bahan aja tapi hasilnya renyah kayak gini. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan 100 gram atau 10 sendok makan tepung terigu protein sedang. Nah, untuk ukurannya seperti ini ya, tidak terlalu munjung atau tidak terlalu peres. Kalau untuk takaran sendoknya, lalu siapkan 40 gram atau 1 saset SKM. Kalau mau lebih manis boleh ditambah ya SKM-nya. Kemudian di sini ada 100 ml air matang. Nah, untuk takaran gelas belimbing di garis yang aku sudah contohkan di video ya teman-teman. Kemudian ini ada margarin secukupnya. Kalau bisa sih setengah sendok aja ya teman-teman margarinnya. Kemudian siapkan teflon dan lelehkan margarinnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah leleh seperti ini bisa dimasukkan air yang sudah kita siapkan sebelumnya ya. Di sini aku pakai air matang ya teman-teman. Kalau mau pakai air mentah juga boleh. Nah, lanjut aja kita masukkan susu SKM-nya ya. Kalau misalkan teman-teman mau melarutkan susu SKM-nya dengan air yang tadi juga nggak apa-apa ya. Disesuaikan saja dengan selera. Nah, kalau sudah ini diaduk-aduk supaya tercampur rata seperti ini. Masak pakai api kecil saja ya teman-teman sampai hangat. Kemudian dimasukkan tepung terigunya dan diaduk-aduk lagi sampai nanti tepung terigunya ini kalis ya teman-teman. Kalau misalkan teksturnya sudah berubah seperti ini, bisa dipindahkan saja ke dalam mangkuk ya teman-teman, supaya kita menguleninya lebih gampang. Karena adonannya ini masih panas, jadi aku mengadonnya menggunakan spatula dulu seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah sedikit hangat, ini bisa kita uleni menggunakan tangan. Jangan lupa pakai sarung tangan plastik ya teman-teman, supaya adonannya tidak lengket. Pokoknya ini diuleni aja sampai nanti hasilnya kalis atau tidak lengket lagi ya teman-teman. Nah, kira-kira adonannya seperti ini ya teman-teman ya, sudah nggak lengket lagi dan ini sudah kalis. Kemudian ini aku diamkan selama 20 menit ditutup menggunakan kain serbet seperti ini ya teman-teman. Dan kalau sudah 20 menit kain serbetnya ini bisa dibuka ya, kemudian dilihat ya adonannya ini sudah lebih rileks atau lebih lentur gini ya teman-teman. Nah, ini diuleni aja seperti ini, kemudian kita pindahkan ke atas alas kerja. Kemudian ini bisa diuleni sebentar saja dan dibentuk memanjang atau oval seperti ini ya. Sebenarnya ini sesuai selera aja membentuknya. Kalau misalkan teman-teman punya cara yang lebih praktis lagi boleh banget ya. Kemudian adonannya ini aku potong-potong menjadi beberapa bagian seperti ini ya. Lalu ambil satu bagian adonan, kemudian ini kita pipihkan seperti ini atau dibuat memanjang oval kayak gini ya teman-teman. Nah, untuk caranya bisa dilihat di video ya. Kalau sudah ini bagian pinggir-pinggirnya ini disisihkan dulu, kemudian dipotong-potong aja sesuai selera ya. Kalau aku mengukurnya menggunakan jari telunjuk seperti ini, nah hasilnya akan seperti ini ya. Kemudian kita lakukan semuanya sampai selesai ya teman-teman. Oh ya, kalau misalkan teman-teman menguleni atau menggulungnya itu agak lebih panjang, nanti hasilnya itu akan lebih banyak ya. Nah, kalau aku ini agak tebal sedikit, jadi hasilnya juga nggak terlalu banyak. Kalau semuanya sudah selesai dipotong-potong, di sini aku sudah siapkan garpu, kemudian ambil satu adonan dan dicetak aja menggunakan garpu seperti ini. Caranya ditekan setiap sisinya menggunakan garpu, jangan terlalu dalam ya. Nanti kuenya akan hancur. Pokoknya lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Kalau misalkan kalian punya ide yang lain untuk mencetaknya, itu boleh banget ya. Nah, untuk hasilnya itu cantik kayak gini ya teman-teman, dan ini udah siap digoreng. Di sini sebelumnya sudah aku panaskan minyak secukupnya ya, dan langsung aja adonannya dimasukkan satu persatu supaya tidak lengket. Masak dengan api kecil supaya matang merata ya. Kalau misalkan belum kokoh jangan dibolak-balik supaya kuenya tidak hancur. Nah, kalau misalkan sudah kokoh sebagian, ini bisa dibolak-balik supaya nanti kuenya matang merata.
Oke, ini kuenya sudah matang, warnanya sudah golden brown seperti ini, tandanya sudah siap diangkat dan ditiriskan. Kalau misalkan teman-teman mau hasil yang lebih banyak bisa dikalikan saja ya resepnya. Ini dia hasilnya teman-teman, warnanya cantik ya. Ini sebagian sudah diserbu sama bocil, saking gak sabarannya pingin nyomot. Oke, teksturnya itu kayak gini ya teman-teman. Nah, kebayangkan enaknya gimana, rasa manisnya yang pas dan teksturnya itu renyah banget. Terima kasih ya buat yang sudah nonton, sampai jumpa, selamat mencoba, semoga berhasil.